saya Hegar. Saya akan menjelaskan tentang model press agency atau publicity. Model ini berfokus pada penciptaan publisitas melalui penyiaran informasi yang seringkali tidak akurat atau dilebih-lebihkan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian media dan publik. Namun ketika diterapkan pada konflik internal, model ini kurang efektif. Misalnya jika ada ketidakpuasan di antara karyawan tentang kebijakan baru, menggunakan pendekatan bisa berarti memberikan informasi yang dilebih-lebihkan kepada karyawan untuk menenangkan mereka tanpa menyelesaikan akar masalah. Hal ini bisa memperburuk konflik jika karyawan merasa informasi yang diberikan tidak jujur atau manipulatif. Jadi meskipun model press agency atau publicity bisa bermanfaat untuk menarik perhatian eksternal, dalam hal mengatasi konflik internal, kita perlu pendekatan yang lebih jujur dan transparan. Halo, saya Aditya. Saya akan membahas model public information. Model ini adalah salah satu dari 4 model PR yang diusulkan oleh Brunick and Hahn. Model ini berfokus pada penyebaran informasi yang akurat dan faktual dari organisasi kepada publik. Tujuannya murni informatif, tanpa upaya untuk mengubah sikap atau perilaku publik melalui persuasi. Dalam konteks konflik internal, model public information dapat bermanfaat dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada karyawan. Sebagai contoh, jika ada perubahan kebijakan yang signifikan dalam perusahaan, menginformasikan karyawan dengan jelas dan tepat waktu dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan. Namun, karena komunikasi dalam model ini bersifat satu arah, informasi mengalir dari manajemen ke karyawan tanpa adanya umpan balik yang signifikan. Halo, saya Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang model two-way asymmetric, salah satu dari 4 model PR yang dikembangkan oleh Groening dan Hahn. Model ini menggunakan riset dan teori komunikasi untuk memahami publik atau karyawan yang kemudian mempengaruhi mereka agar menerima pandangan organisasi. Dalam konteks konflik internal, model ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan 2 model sebelumnya karena melibatkan riset dan memahami pandangan dan perasaan karyawan tersebut. Salah satu contoh, perusahaan bisa melakukan survei atau wawancara untuk mengumpulkan data tentang apa yang memicu ketidakpuasan karyawan. Namun, kelemahan dari model ini adalah kurangnya fokus pada dialog yang seimbang. Meskipun organisasi memahami pandangan karyawan, tujuan utama adalah untuk mempengaruhi karyawan agar menerima keputusan dan pandangan manajemen. Terima kasih. Halo, saya Heri Saputra. Sekarang mari kita bahas model two-way symmetric. Model ini menekankan pada dialog dua arah yang seimbang, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks konflik internal, model ini sangat efektif. Misalnya, jika ada ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan tertentu, manajemen menggunakan pendekatan ini dengan mengadakan pertemuan langsung, melakukan diskusi, dan mendengarkan kekhawatiran karyawan. Dari sini, manajemen menunjukkan bahwa mereka peduli dengan pendapat karyawan. Ketika karyawan merasa didengarkan dan dihargai, mereka lebih cenderung menerima dan mendukung keputusan manajemen. Jadi ini adalah fungsi dari model two-way symmetric. Halo, saya Steven. Melanjutkan penjelasan tentang model two-way symmetric. Salah satu aspek kunci dari model ini adalah partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam proses komunikasi. Tidak hanya karyawan yang didorong untuk memberikan umpan balik, tetapi juga manajemen yang harus siap untuk mendengarkan dan jika perlu mengubah kebijakan berdasarkan masukan yang diterima. Pendekatan ini mendorong keterbukaan dan membangun kepercayaan di dalam organisasi. Inilah mengapa model two-way symmetric sangat penting dalam mengelola hubungan dan mengatasi konflik di dalam organisasi.